Pemirsa, saya kalau di rumah lagi ada waktu luang, hobinya pasti selalu buka buku-buku resep. Kenapa? Karena banyak sekali inspirasi baru yang saya dapatkan. Pemirsa, saya kalau di rumah lagi ada waktu luang, hobinya pasti selalu buka buku-buku resep. Kenapa? Karena banyak sekali inspirasi baru yang saya dapatkan. Tadi waktu saya melihat buku resep, di sana ada satu resep yang simple sekali yang ingin saya praktekkan. Sebetulnya ada sedikit Chinese influence-nya ya. Pemirsa pasti tahu roti mantau, tahu bakpao, they're very similar. Yang akan kita buat sekarang adalah bakpao gulung. Kita mulai untuk adonan biangnya terlebih dahulu. Jadi untuk membuat roti mantau ini, ada dua bagian adonan. Yang pertama kita buat biangnya terlebih dahulu. Biang ini untuk dasarnya ya. Bahannya sangat sederhana sekali. Yang pertama, 350 gram tepung terigu, tambahkan 10 gram gula pasir. Yeast, saya pakai yeastnya yang instan. Yeast itu adalah ragi ya pemirsa. 1,5 sendok teh. Nah, kita akan menambahkan liquidnya ya. Liquid itu artinya cairannya, yaitu air 200 cc. Kita tambahkan sambil diaduk. Iya, ini kita aduk. Jadi ini yang untuk bahan dasarnya ya. Cukup kita aduk sampai rata. Nah, yang adonan biangnya ini kita diamkan terlebih dahulu di tempat yang hangat kurang lebih 1 jam. Baru kemudian kita campurkan dengan bahan lainnya. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu ya pemirsa ya. Biar dia naik dulu kurang lebih 60 menit. Sambil menunggu biangnya naik, kita akan membuat fillingnya. Filling itu untuk isinya ya. Nah, saya mau pakai kacang tanah. Kacang tanahnya terlebih dahulu disangrai 100 gram. Kemudian gula pasir. Gula pasirnya sesuai selera ya jumlahnya. Di sini saya pakai 2, 3, 4 sendok makan. Dan kayu manis. Kayu manisnya 1 sendok teh. Kita tumbuk atau kita haluskan. Ini udah halus ya pemirsa. Tinggal kita keluarkan. Nanti ini mau kita pakai. Ya, seperti ini. Kalau dia agak sedikit menggumpal, no problem. Tinggal nanti kita pisah-pisahkan ya. Karena dia kacang itu kan mengandung minyak yang tinggi. Jadi kalau kita tumbuk halus, kadang-kadang dia agak sedikit menyatu, but no problem. Ini tinggal kita pisah-pisahkan seperti ini. Yang sudah kita diamkan pemirsa selama 1 jam, ini sudah bisa kita tambahkan bahan lainnya. By the way, tepung terigunya yang saya gunakan ini tepung terigu yang berprotein rendah. Jadi tepung terigu all purpose yang biasa kita pakai. Biasa kan kalau roti itu yang tepung terigu protein tinggi ya. Yang ini yang protein rendah. 200 gram kita tambahkan baking powder. Baking powdernya 1 sendok teh. Ini yang bikin bakpao itu beda sekali teksturnya dari roti tawar biasa atau roti biasa. Dia jauh lebih lembut dan dia juga ada baking powdernya. Kemudian kita kukus ya instead of di-bake. Garam setengah sendok teh. Gula pasir 50 gram. Mentega putih juga 50 gram. Dan airnya 75 cc. Sekarang kita aduk, ini sambil kita uleni ya. Nah, kalau dia sudah tercampur rata, ini kita uleni ya pemirsa ya. Jadi caranya tinggal kasih sedikit tepung terigu dan kita uleni sampai dia kalis. Ini akan makan waktu kurang lebih sekitar 10 menit ya. Tuh pemirsa, lihat kan bedanya yang sudah diuleni. Jadi dia jauh lebih kalis. Nah ini langsung kita bagi 4 ya. Kita bagi 4 bagian. Bisa pakai pisau seperti ini. Ini dibikin bulat dulu biar nanti rata. Oke, sekarang tinggal kita iris menjadi 4 bagian. By the way, tadi kalau misalnya adonannya sebelum diuleni dia agak sedikit tight. Tight itu artinya agak sedikit terlalu keras. Bisa ditambahkan sedikit lagi airnya ya. Jadi airnya bisa di-adjust. Kadang-kadang kalau di luar lagi hujan dia agak sedikit lembut lembek. Cuman kalau misalnya di luar lagi benar-benar kering, kadang-kadang airnya harus ditambah sedikit lagi.
siapkan minyak dan kertasnya ya. Kita ambil dulu satu bagian dari adonan. Adonan ini akan saya gilas dengan menggunakan rolling pin. Kita bikin 4 persegi panjang seperti ini. Nah, sekarang untuk fillingnya ya, tadi yang kacang sudah kita tumbuk, kita haluskan. Tinggal kita taruh di atasnya seperti ini. Kalau pemirsa suka kacang merah, bisa pakai kacang merah red bean filling, atau bisa juga kacang hijau, coklat, keju, anything you like. Sekarang yang bagian ujung sininya, itu akan saya olesi sedikit air, biar dia nempel ya. Seperti ini. Nah, mulai kita gulung dari yang satu sisi. Gulungnya agak tight ya pemirsa ya. Just like this. Ini hampir sama seperti membuat cinnamon rolls, tapi bedanya kita tambahkan kacang. Bisa pakai kacang mete juga enak loh. Lalu kita gulung. Oke, dan ini kita potong-potong. Jadi caranya biasanya saya potong di tengahnya terlebih dahulu, like this. Kemudian baru kita potong lagi. Nah, seperti bakpao atau mantau biasanya suka dilapisi oleh kertas ya. Itu gunanya biar dia tidak lengket di kukusan. Jadi untuk kukusannya di sini sudah saya siapkan. Kita pakai steam it. Beri sedikit minyak biar nanti bakpaonya tidak lengket. Kita ambil, kita taruh di atasnya dan kita susun. Ya. Sebelum kita kukus, ini kita proof dulu ya. Jadi kita tunggu dulu sampai yeastnya bereaksi, dia agak mengembang sedikit, kurang lebih 15 menit. Kalau sudah didiamkan 15 menit, pemirsa, jadi dia lebih mengembang lagi. Kemudian sekarang tinggal kita kukus. Sudah saya siapkan air mendidihnya. Nah, tinggal kita kukus, it doesn't take long at all, kurang lebih 10-15 menit. Sudah 15 menit, bakpao gulung kita yang isi kacang and cinnamon sudah matang. Wow, that looks lovely. Tinggal kita sajikan ya pemirsa. Dan ini memang enaknya waktu masih hangat ya. Yum. Nah, dia lembut sekali teksturnya. Voila, this is it. Bakpao gulung isi kacang ala Chef Vera Queen.